Salam dan bahagia, saya Mawarnini MPD, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 33, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program, kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau masyarakat. Komponen profil pelajar Pancasila yang saya pilih di sini ada 3, yaitu mandiri, bernalar kritis, kreatif. Untuk mandiri, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di masa depan. Bernalar kritis, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Sedangkan kreatif, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan. Melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK melalui program komunitas matematika dan TIK. Perumusan strategi pelaksanaan program dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Untuk tabel tersendiri ada tahapannya. Membuat pertanyaan utama, pertanyaannya, mengapa kita perlu melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Bagaimana cara untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK. Berdiskusi dengan rekan guru mata pelajaran matematika dan TIK untuk mengidentifikasi tingkat keterampilan dan pengetahuan awal murid. Berdiskusi dengan seluruh guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang matematika dan TIK. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide tahap awal. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Modal manusianya, kepala sekolah, guru mata pelajaran matematika dan TIK, dewan guru, dan murid. Waktu yang diperlukan 2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah calon guru penggerak atau saya sendiri. Kemudian untuk tahapan berikutnya. Kalau tadi tahapan B, ini masuk kita kepada tahapan A, yaitu ambil pelajaran ya. Oke, kalau tadi buat pelajaran, buat pertanyaan, berikutnya ambil pelajaran untuk tahapan kedua, yaitu pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Apa yang membuat murid merasa nyaman belajar matematika dan TIK di kelas?
Mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Sekolah mana saja yang telah memiliki program ekstrakurikuler terkait pengembangan bidang matematika dan TIK? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan dapat mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK. Membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang matematika dan TIK. Berdiskusi dengan KASEK untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK, mencari referensi sekolah lain yang telah memiliki program ekstrakurikuler matematika dan TIK. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, itu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang dapat membuat murid merasa nyaman saat belajar matematika dan TIK, melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui minat mereka dalam bidang matematika dan TIK. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini: modal manusia, murid, guru, kepala sekolah, modal fisik, ruang lab komputer, alat sumber belajar, matematika dan TIK, modal politik, kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab calon guru penggerak atau guru mata pelajaran matematika dan TIK. Tahapan G. Jadi di sini kita sudah masuk tahapan ketiga, yaitu pertanyaannya, apakah dengan program komunitas matematika dan TIK dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK? Adakah pengaruh positif pada diri murid dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada bidang matematika dan TIK setelah program ini berjalan? Bagaimana perasaan kami memiliki murid yang terampil dalam bidang matematika dan TIK? Apa rencana ke depan untuk dapat melatih keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK agar lebih berkembang? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan rasakan sebelum dan sesudah program komunitas matematika dan TIK dilakukan, mencari jenis perkembangan atau kompetensi yang dapat melatih keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, melakukan sesi berbagi bersama murid untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari pelaksanaan program komunitas belajar matematika dan TIK. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini: modal manusia dan modal sosial. Modal manusia, murid dan guru. Modal sosial, koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan seluruh warga sekolah maupun pihak luar sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab calon guru penggerak atau pembina ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK. Tahap berikutnya yaitu J. Pertanyaannya, apa langkah sederhana, langkah pertama yang dapat dilakukan? Berapa lama target untuk mewujudkan program komunitas belajar matematika dan TIK? Apa saja tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan program komunitas belajar matematika dan TIK? Bagaimana mengukur keterlaksanaan program komunitas belajar matematika dan TIK secara berkelanjutan? Kemudian, untuk mendapatkan jawabannya, berdiskusi dengan guru mata pelajaran matematika dan TIK. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban: berdiskusi dengan guru mata pelajaran matematika dan TIK tentang program komunitas belajar matematika dan TIK, mendata kebutuhan yang diperlukan
dalam mewujudkan program komunitas belajar matematika dan TIK, mengkoordinasikan rencana jadwal pelaksanaan program komunitas belajar matematika dan TIK dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, membuat angket murid siapa saja yang berminat mengikuti program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK, membuat program kerja, menentukan pelatih dari guru sekolah yang kompeten maupun guru tamu dari luar, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Berikutnya rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, yaitu membentuk kepengurusan program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK yang terdiri atas pembina, ketua, sekretaris, dan anggota, mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program komunitas belajar matematika dan TIK secara berkala. Modal di sana yaitu modal manusia, murid, guru, kepala sekolah, baru modal fisik, ruang lab, ruang kelas, alat dan sumber belajar matematika dan TIK, modal finansial jika ada, kemudian modal sosial, koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab dalam tahap ini adalah calon guru penggerak atau pembina ekstrakurikulernya. Tahapan terakhir yaitu tahapan A. Untuk tahapan terakhir ini kita tahu bahwa tadi ada 5, yang terakhir adalah atur eksekusi. Atur eksekusi untuk tahapan pertanyaannya, siapa sajakah yang akan dilibatkan dalam mewujudkan program ini, apa saja peran yang dibutuhkan, dan siapa yang mengisi peran tersebut. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK tetap berjalan konsisten. Kapan program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK mulai dilaksanakan? Apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Membuat tim pemantau yang terdiri atas kepala sekolah, guru, wali kelas, dan pengurus program komunitas belajar matematika dan TIK. Itu siswa. Membuat surat tugas tim pemantau, tim pelaksana, mengajak orang tua siswa untuk terlibat dalam mewujudkan program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika, menyusun jadwal pelaksanaan, mendata alat atau bahan pembelajaran yang digunakan pada saat melakukan kegiatan ekstrakurikuler ini. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kepengurusan program ekstrakurikuler komunitas belajar matematika dan TIK bersama murid yang menjadi peserta kegiatan. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, modal manusia, modal fisik, modal sosial. Waktu yang diperlukan 1 minggu, penanggung jawab calon guru penggerak. Program komunitas belajar matematika dan TIK. Program komunitas belajar matematika dan TIK adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang matematika dan TIK. Program ini dilatar belakangi karena masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep matematika dan TIK, dibuktikan dari hasil rapor sekolah dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika dan TIK. Rendahnya kemampuan numerasi murid dan hasil ANBK. Rendahnya kemampuan numerasi murid dari hasil ANBK juga turut melatar belakangi pembentukan program komunitas belajar matematika dan TIK. Jenjang kelas yang menjadi target adalah kelas 10 SMA.
Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali pada sore hari setelah murid pulang sekolah. Secara berkala, murid akan diberi tugas proyek terkait suatu konsep materi yang akan dipresentasikan di depan kelas. Terdapat pembina pelatih dalam kegiatan komunitas belajar matematika dan TIK, ini yang akan mendampingi murid saat kegiatan berlangsung. Program ini juga sebagai bagian pembinaan Olimpiade Sains Nasional yang dilombakan setahun sekali. Murid akan diberikan pemahaman konsep dasar matematika dan TIK menggunakan metode yang bervariasi dan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Untuk mengetahui perkembangan murid dalam bidang matematika dan TIK, guru memberikan jurnal perkembangan yang akan diserahkan kepada orang tua setiap bulan. Terima kasih.